Kenapa Gen Z itu miskin? Ini adalah salah satu pertanyaan yang paling banyak ditanyain ke gue, dan gue tahu viewer gue di sini mungkin 50% itu adalah Gen Z, ya sama seperti gue, Gen Z juga. Tapi di sini gue pengen bedah lebih dalam, ya. Pertanyaan kali ini, kenapa Gen Z itu miskin? Orang kan banyak nyalain Gen Z ya, ini mungkin generasi yang memang males, yaitu nanti gue akan bahas tentang mentalitas mereka. Tapi terlalu banyak yang nggak paham tentang sistem yang sekarang sedang terjadi. Banyak akhirnya Gen Z itu yang nggak hidup sama seperti zaman orang tuanya hidup ya. Mungkin kita secara teknologi lebih maju, betul. Tapi orang tua kita waktu itu mungkin mengalami lebih banyak experience dalam hidupnya ya. Sedangkan Gen Z itu generasi yang paling kesepian, mungkin paling sendirian. Semuanya serba mahal ya, barang-barang mahal. Mereka nggak bisa experience hal-hal yang orang tua kalian tuh bisa experience. Gen Z yang gue rasa di sini kan banyak juga yang baru mulai masuk ke dunia kerja ya. Mungkin yang seumuran gue baru selesai kuliah dan masuk ke dunia kerja, itu kalian mengalami kesulitan di mana uang kalian tuh nggak cukup untuk hidup. Kalian baru lulus ya kan, dijanjin katanya kuliah itu bikin kalian dijamin bisa dapat kerja. Setelah kalian lulus, kalian baru sadar bahwa itu semua tidak ada gunanya ya. Dan ketika kalian mau coba apply kerja, mereka cari yang pengalamannya sudah 3 tahun dan kalian sulit sekali cari kerja. Ketika kalian dapat pun kerja sekarang ya, kalian udah berlomba di LinkedIn pakai berbayar segala macam, kalian dapat kerja, apa yang terjadi di pekerjaan kalian? Gaji kalian nggak cukup ya. No surprise ya, gaji kalian nggak cukup, mau bayar kosan aja nggak cukup. Nah, gue akan bahas ini dari kacamata gue sendiri sebagai Gen Z ini, kenapa hal-hal ini tuh justru bisa terjadi ya, baik dari sistem dan dari kaliannya sendiri. Orang tua zaman sekarang itu selalu pressure anaknya, misalnya cowok nih ya mau pacaran sama cewek, di pressure sama misalnya calon mertuanya, lu harus punya rumah sebelum menikahin anak gue. Karena di zaman mereka seperti itu, lu harus punya rumah untuk menikahi anak gue. Itu tuh di saat mereka itu nabung aja nggak bisa ya. Gaji UMR itu hanya sekedar pas-pasan banget untuk hanya bayar kos dan makanan. Sebenarnya kenaikan harga ini ya, jangankan Gen Z kalian yang ngalamin, gue sendiri ngalamin. Kenapa? Karena gue biasa setiap Jumat itu gue suka bagi-bagi yang namanya beras. Beras itu naiknya signifikan sekali ya teman-teman ya. Dulu itu 50.000 gue bisa dapat, sekarang 70.000, itu pun yang kualitasnya udah nggak sebagus yang dulu. Dan itu naiknya luar biasa, karena ini gue alamin kan, gue setiap Jumat ya beberapa tahun selalu gue disburse, bertonton gue disburse, jadi gue tahu banget ya kenaikan harganya. Gue juga bingung nih, gila ini kalau orang yang punya gaji UMR aja buat beli beras aja naiknya udah berapa nih, belum yang lain. Di dunia ini ya cuman ada 2 tipe orang. Orang yang pemenang, yang will do whatever it takes untuk menang, dan orang yang gue sebut pecundang. Ya cuman ada 2, pemenang dan pecundang. Dan selalu cara kerja dunia ini adalah pemenang ini akan makan yang pecundang ini ya. Karena manusia itu adalah serigala untuk manusia yang lain. Antara lu mau jadi menang atau jadi pecundang. Kalau di lombanya kan ada juara 1, juara 2, juara 3, dan sisanya yang kalah. Hidup pun juga sama, ada juara 1, juara 2, dan juara 3. Salah satu kata-kata favorit gue dari Socrates adalah know thyself. Artinya apa? Tahu diri lu sendiri. Lu pernah gak duduk diam untuk mikir gitu? Lu benar-benar pikir, kenapa sekarang lu percaya apa yang lu percayai? Kenapa lu percaya suatu propaganda yang tiba-tiba ditaruh di media, di TV, terus lu percaya? Kenapa lu punya belief system ya? Sistem kepercayaan seperti lu sekarang. Itu jawabannya karena biasanya ditanam dari kecil. Kenapa lu percaya tiba-tiba ada propaganda orang dari A, ada artis selingkuh tiba-tiba ya? Kenapa lu ikutin dan lu peduli? Bahkan itu jadi bagian dari hidup lu. Kenapa otak lu bisa sepecundang itu? Dan hidup lu mungkin masih susah sampai sekarang. Jawabannya bukan sekolah ya. Mungkin kalian semua di sini udah ekspektasi gue jawab karena sekolah scam, bukan. Itu salah satu scamnya, tapi itu bukan ya. Kenapa kalian jadi pecundang? Ini sesuatu yang jauh lebih fundamental dibanding sekolah. Kalian pasti tahu bahwa banyak kepercayaan yang kalian punya, banyak pengetahuan yang kalian dapatkan sekarang, yang kalian anggap kalian tahu sendiri, itu kalian dapat dari siapa? Orang tua kalian ya. Jadi kebanyakan itu ditanam dari kecil sejak kita lahir. Dan apa yang orang tua kita yang ngerti tentang dunia ini itu bisa membentuk pola pikir kita. Jadi itu yang mereka tahu tentang dunia, itu yang mereka ajarkan ke kita. Nah, ini akan jadi hal krusial dalam kita membentuk sistem kepercayaan kita sendiri. Kalian memang tidak bisa milih ya teman-teman ya. Kalian nggak bisa milih kalian dilahirin dari keluarga yang seperti apa. Tapi layaknya kalian main papan catur, kalian harus lihat papanan dulu. Baru lihat, oke, ini gerakannya yang paling bagus, kuda gue kemana ya, pion gue kemana. Kalian harus lihat papannya dulu. Harus kalian bisa analisa dulu posisi kalian yang winningnya itu seperti apa. Baru kalian bisa ambil step untuk mainin caturnya.